Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Hoton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Ruwatan itu apa? Harus nanggap wayang kulit? Tidak teman-teman ya. Ruwat itu adalah bagaimana kita itu memperbaiki diri kita gitu ya. Itu ruwatan ya. Anda melakukan ruwatan sendiri itu kan sama saja. Anda harus nanggap wayang kulit, Anda harus nanggap kiai. Tidak, itu seremonial saja gitu ya. Ya, artinya apa? Itu membantu Anda, mensugesti diri Anda ya. Oh, saya ini sudah melakukan ritual nanggap wayang kulit ya. Terus disiram kembang. Oh, saya sudah undang kiai ya. Kasih motivasi pada diri saya ya. Lah prosesi-prosesi ruwatan katakanlah nanggap wayang kulit ya, terus siraman, itu kan mengandung filosofi-filosofi yang itu harus Anda terapkan di dalam kehidupan Anda gitu. Filosofi itulah yang Anda harus aplikasikan di dalam hidup Anda ketika Anda menjalankan sebuah ruwatan. Ya. Itu yang Anda harus lakukan. Bukan keharusan. Ya. Yang paling penting di dalam ruwatan itu adalah bagaimana supaya teman-teman Hoton Sabtu ini bisa menjaga energi Anda ini untuk selalu positif. Supaya energi Anda positif, yo ibadah, yo tirakat. Ibadah tirakat itu Anda harus aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Dampaknya harus kerasa. Kalau tidak kerasa dampaknya, artinya ibadah Anda, tirakat Anda itu tidak bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda secara nyata. Berarti laku tirakat Anda masih belum ada hasilnya. Ruwat diri Anda juga tidak ada hasilnya. Ya. Jadi teman-teman Hoton Sabtu jangan terjebak dengan budaya gitu loh ya. Anda harus bisa memahami budaya itu sendiri gitu loh ya. Apa tujuannya Anda nanggap wayang kulit? Nanggap wayang kulit kan siramannya, proses siramannya kan biasa. Itu hanya seremonial saja. Ketika ditangkap wayang kulit itu dia diputar alur sebuah cerita. Nah di dalam cerita tadi itu ada pelajaran kehidupan yang Anda harus aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Lah itulah ruwatan yang sebenarnya itu di situ. Dari contoh perbuatan baik Anda ambil, Anda praktekkan di dalam kehidupan nyata. Lah soal Anda mau melakukan ya sesuaikan dengan agama Anda ya. Kalau Anda katakanlah mau ruwatan nanggap kiai itu ya, manggil kiai ya juga bisa. Anda ruwatan katakanlah tibaan misalkan juga bisa, sholawatan juga bisa, kataman juga bisa. Sama saja itu juga ruwatan juga. Nah, itu seremonial saja. Yang paling penting itu adalah hari-hari yang Anda lakukan. Setelah melihat prosesi tadi, ya, setelah tersugesti dengan prosesi yang Anda adakan, ya, Anda bisa menjaga energi positif Anda untuk menjaga kesinambungan, untuk bisa Anda lakukan terus-menerus. Itulah ruwatan yang sebenarnya. Ya, banyak orang itu berpikir seperti itu ya. Bahwasanya ruwatan itu hanya cukup nanggap wayang kulit, hanya cukup nanggap kiai gitu ya. Di ruqyah misalkan. Terus nasib dan takdir Anda berubah. Lah kok enak gitu. Kalau seperti itu ya saya tak ruwat juga gitu ya. Nah, tentunya akan cepat toh berubah. Nah, nyatanya habis diruat, habis ratusan juta, puluhan juta, ya tetap saja. Nah, kenapa tidak bisa berubah? Karena tidak bisa mengaplikasikan suri tauladan. Ya. Tidak bisa mengaplikasikan pelajaran hidup yang disampaikan melalui riwayatan tadi. Nah, masalahnya ada di sana. Gitu. Jadi ketika kita itu tahu masalahnya ada di sana, maka inti dari ruwatan itu adalah apa? Perbaikan kualitas hidup Anda dari sisi-sisi spiritual. Yang itu bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Yang menjadi bagian dari kehidupan Anda. Nah, itulah. Sama halnya dengan Anda mengikuti channel ini, itu juga ruwatan.
Ya, secara teori ruwatan. Ya, Anda saya berikan pemahaman setiap hari. Itu termasuk ruwatan. Ibarat Anda ini nonton wayang kulitnya. Ya, baru akan ada hasilnya ketika Anda praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Ada proses seremonial. Artinya teori juga ada actionnya, tindakannya, praktek langsungnya. Nah, yang paling penting itu adalah prakteknya. Teori juga penting ya. Kalau di persentase 10% lah. Teori harus Anda kuasai. Tanpa teori, Anda pun juga akan ngawur nanti gitu ya. Nah, makanya 10% teori, 90% praktek. Bukti bahwasanya ruwatan Anda berhasil, maka nasib dan takdir Anda berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi ruwatan itu harus kita lakukan setiap hari. Gitu ya. Nah, di dalam Islam itu ya, sholat 5 waktu itu adalah bagian daripada ruwat diri. Buang sengkolo, buang apes. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ruwatan ini kan hanya beda bahasa tuh gitu ya. Bahasa saja gitu loh, ruwat diri, pembersihan. Ruwat ini kan pembersihan gitu loh. Pembersihan hati, penghasilan jiwa. Kadang orang itu ya, kadang orang itu bahasanya apa? Redaksinya, kata-katanya diganti itu sudah bingung gitu. Ya, makanya kita ini harus belajar ya. Misalkan ya, perewangan. Ya, diganti dengan kodam. Nah, kalau perewangan, orang berasumsi bahwasanya itu adalah demit. Bener demit. Lah, kodam itu apakah bukan demit? Sama saja, kodam itu juga demit. Yang membedakan perewangan itu adalah bahasa Indonesia, kodam itu bahasa Indonesia juga. Ya, perewangan ini akulturasi dari bahasa Jawa, kodam itu akulturasi dari bahasa Arab. Nah, semua masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia yang artinya jin, demit yang membantu diri Anda. Sama seperti itu. Nah, jadi teman-teman weton Sabtu, Anda bisa melakukan ruwatan kapan saja. Ya, kalau Anda tidak punya biaya, nanggap wayang kulit, ya, manggil kiai, ya tidak masalah. Itu tidak keharusan, itu tidak wajib. Ya, justru ketika Anda melakukan ruwat diri buang sengkolo, Anda harusnya hemat. Ya, pengeluaran Anda bisa ditekan dengan cara apa? Puasa, laku prihatin. Ya, itu kan ruwat diri buang sengkolo. Ya, silakan berkreasi ya. Jadi jangan terjebak dengan budaya gitu ya. Tapi yang paling Anda perhatikan adalah esensi dari budaya itu. Bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ruwat diri buang sengkolo, melakukan perbaikan di dalam kehidupan kita dengan tindakan ibadah dan tirakat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.